Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like, whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Murni Fauzia. Saya dari kelas 12 MIA 1 SMA Negeri 1 Tuari. Jadi pada video kali ini saya akan membahas materi sejarah Indonesia mengenai peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Oke, langsung saja kita mulai. Peran Indonesia dalam perdamaian dunia menjadi salah satu tujuan negara kita yang telah tercantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tepatnya pada alinea keempat, yaitu ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk menjaga perdamaian dunia, Indonesia telah melakukan banyak hal. Apa saja itu? Yaitu salah satunya Deklarasi di Juanda. Deklarasi di Juanda pada pelajaran geografi tentang laut teritorial atau laut wilayah. Ternyata ketentuan luas laut teritorial itu berasal dari Indonesia, tepatnya lewat Deklarasi di Juanda. Deklarasi di Juanda dicetuskan oleh Perdana Menteri di Juanda Kartawijaya pada tanggal 13 Desember 1957. Deklarasi ini dilatar belakangi oleh tuntutan pimpinan Departemen Pertahanan Keamanan Republik Indonesia tahun 1956 yang merasa hukum laut Indonesia saat itu tidak menguntungkan kepentingan wilayah Indonesia. Hukum laut Indonesia saat itu berdasarkan Ordonansi Laut dan Daerah Maritim tahun 1939 dari Belanda. Kebijakan tersebut dapat membuat kapal-kapal asing masuk ke wilayah Indonesia dan mengambil sumber dayanya. Akhirnya, melalui Deklarasi di Juanda dinyatakan bahwa laut teritorial Indonesia berjarak 12 mil laut diukur dari garis-garis dasar yang menghubungkan titik terluar dari pulau terluar. Deklarasi di Juanda kemudian dikukuhkan melalui Undang-Undang Nomor 4 PRP tahun 1960 dan melahirkan konsep wawasan Nusantara agar diakui oleh negara lain. Deklarasi ini juga diperjuangkan dalam forum internasional melalui Konvensi Hukum Laut atau lebih dikenal dengan UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea, yang diadakan oleh PBB. Hukum laut Indonesia, Deklarasi di Juanda baru dapat diterima di dunia internasional setelah ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut PBB yang ketiga di Montego Bay di Jamaika pada tahun 1982. Berdasarkan hasil konvensi tersebut, Indonesia diakui sebagai negara dengan asas negara kepulauan. Setelah diperjuangkan sekitar 25 tahun, akhirnya pada 16 November 1994 dengan persetujuan dari 60 negara, hukum laut Indonesia telah diakui oleh dunia internasional. Indonesia harus berterima kasih kepada Profesor Dr. Mokhtar Kusumadhaja dan Profesor Dr. Hasyim Jalal yang setia mengikuti berbagai konferensi tentang hukum laut yang dilaksanakan PBB dari tahun 1970-an hingga tahun 1990-an. Berkat mereka, kedaulatan wilayah laut Indonesia bisa diakui internasional. Oke, itu saja pembahasan yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.